Bab 611. Di mata Kong Delong, pil peremajaan yang dikeluarkan Ye Chen memang merupakan pil dali yang tidak mencolok. Bahkan pil Niu Huang Among yang dijual dengan harga setinggi langit di industri pengobatan Tiongkok, hanya beberapa ratus ribu untuk pil termahal. Mengambil langkah mundur dan mengatakan bahwa meskipun yang disebut pil peremajaan Ye Chen hanyalah pil Niu Huang Among, apa yang akan terjadi? Dibandingkan dengan batu delima milik saya yang bernilai hampir 130 juta yuan, itu perbedaan yang sangat besar. Jadi saat ini, Kong Delong merasa sudah pasti memenangkan Ye Chen. Setelah Kong Delong selesai berbicara dengan arogan, dia awalnya ingin menerima pujian semua orang, tetapi dia tidak menyangka semua orang memandangnya seolah-olah mereka sedang merawat orang yang mengalami keterbelakangan mental. Anda tidak dapat menyalahkannya, karena dialah satu-satunya orang di pesta ulang tahun hari ini yang tidak mengetahui berapa nilai pil peremajaan. Meski semua yang hadir merasa Kong Delong mengalami keterbelakangan mental, bagaimanapun juga, dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Kong di Yanjing, jadi tidak ada yang berani mengungkapkannya secara langsung. Namun, Kong Delong masih bisa melihat petunjuk di mata semua orang. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah yang disebut pil peremajaan ini benar-benar berharga? Tidak mungkin berapa nilai sampah ini. Pada saat ini, Ye Chen menatapnya dan tersenyum sedikit, dan berkata, Tuan Kong, menurut Anda berapa harga pil saya? Kong Delong mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, menurutku, nilainya paling banyak 100 ribu. Ye Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kita mengadakan lelang kecil dadakan di sini. Kong Delong mengerutkan kening dan bertanya, lelang? Apa maksudmu? Ye Chen tersenyum dan berkata, ini, mari kita lelang dua barang kita dan lihat mana yang memiliki harga transaksi akhir tertinggi. Bagaimana menurut Anda? Kong Delong mendengus dingin, apakah kamu bercanda? Kalung rubi ini adalah hadiah ulang tahun untuk Nona Wanting. Bagaimana cara menjualnya? Ye Chen berkata, oke, dan saya yakin kalung Anda benar-benar bernilai 20 juta dolar AS. Menurut taruhan kami, apakah itu berarti selama ramuan saya dijual lebih mahal daripada kalung Anda? Menang. Kong Delong tertawa terbahak-bahak, ya, apakah Anda mencoba melelang ramuan peremajaan Anda di sini? Apakah menurut Anda ramuan peremajaan omong kosong Anda bisa dijual lebih dari 20 juta dolar AS? Setelah mengatakan itu, Kong Delong dengan sinis berkata, dan kamu benar-benar orang yang kotor. Sekalipun pil peremajaanmu tidak berharga, itu adalah hadiah ulang tahunmu untuk Nona Wanting. Bagaimana kamu bisa melelangnya? Gameplay seperti ini adalah juga bukankah itu terlalu tidak tahu malu? Ketika Song Wanting mendengar ini, dia segera menjadi cemas, dan tanpa sadar berkata tanpa otak, Kong Delong, saya tidak mengizinkan Anda mengatakan Tuan Ye seperti itu. Semua yang hadir kaget, tidak ada yang menyangka Song Wanting akan langsung menentang Kong Delong demi membela Ye Chen. Ekspresi Kong Delong juga sangat heran, apakah Song Wanting salah meminum obat? Seseorang memberinya hal yang lucu, dan kemudian dia membelanya seperti ini. Dia memberinya kalung rubi yang mahal, tapi dia tidak memberinya ketampanan. Namun, Kong Delong tidak tahu seberapa besar rasa terima kasih Wanting Song kepada Ye Chen saat ini. Melihat kekasihnya diejek dan diejek oleh Kong Delong, Song Wanting tentu ingin membelanya. Pada saat ini, Ye Chen tersenyum acuh tak acuh, mengeluarkan pil peremajaan lagi dari tangannya, dan berkata sambil tersenyum, lihat, saya punya banyak hal ini. Pil peremajaan yang saya berikan kepada Nona Wanting secara alami tidak mungkin untuk diminum lagi. Keluarlah untuk dilelang, yang ingin kulelang adalah yang kumiliki sekarang. Karena itu, Ye Chen berdiri dan berkata kepada semua orang di sekitarnya, kalian semua harus tahu apa itu pil peremajaan, jadi saya tidak akan memperkenalkannya di sini, jadi mari kita mulai pelelangan dengan cara yang sederhana dan kasar. Ketika semua orang yang hadir mendengar bahwa pil peremajaan akan dilelang, ekspresi mereka hampir gila. Ini adalah obat ajaib yang tidak dapat dijangkau bahkan dalam mimpi, Ye Chen tidak pernah menjual satu pun, jadi benda ini sungguh tak ternilai harganya. Orang-orang yang datang hari ini semuanya adalah orang-orang ternama dan kaya raya, siapa yang tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli pil peremajaan agar awet muda. Jadi semua orang sangat ingin mencobanya, dan semua orang berpikir dalam hati bahwa betapapun mahalnya harganya, mereka harus membeli kembali pil peremajaan ini. Saat ini, Ye Chen memandang Kong Delong dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Kong,
nilai tukar RMB terhadap dolar AS saat ini seharusnya sekitar 7 RMB per dolar AS. Dengan kata lain, kalung rubi Anda hanya bernilai 140 juta yuan, kan? Kong Delong berkata dengan wajah bangga, sepertinya kamu pandai matematika. Ya, jumlahnya 140 juta yuan. Kamu mungkin belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupmu, kan? Apakah kamu takut? Ye Chen tersenyum tipis, tidak mungkin untuk takut. Aku, Ye Chen, tidak akan pernah takut dalam hidup ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengabaikan Kong Delong, tetapi melihat sekeliling dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, izinkan saya menjelaskan secara singkat aturan lelang. Bukankah Master Kong berpikir bahwa saya tidak memiliki pil peremajaan atau batu D5-nya kalung? Apakah mahal? Kalau begitu, harga awal saya adalah RMB 150 juta. Apa? Ketika Kong Delong mendengar bahwa Ye Chen akan menetapkan harga awal pil peremajaan sebesar RMB 150 juta, matanya membelalak dan dia berkata, ya, kamu pasti sakit jiwa, kamu berani menjual omong kosong itu, 150 juta yuan, apakah menurutmu semua orang bodoh? Begitu dia selesai berbicara, Tuan Song segera mengangkat tangannya dan berkata, Tuan Ye, saya bersedia memberi Anda 150 juta. Setelah Kong Delong mendengar ini, dia langsung tercengang. Dia memandang Tuan Song dan bertanya dengan suara dingin, Kakek Song, apakah kamu sengaja mencoba melindungi orang bernama Ye ini dariku? Aku datang ke keluarga Song kali ini dengan penuh ketulusan. Jika kamu melakukan ini jika tidak tulus, maka jangan salahkan aku, Kong Delong, karena berselisih. Tuan Song tampak malu. Dia tidak meminta untuk melindungi Ye Chen. Dia sangat menginginkan pil peremajaan ini. Ia adalah orang yang pernah merasakan sendiri kesaktian peremajaan. Baginya jumlah pil peremajaan tidak terlalu banyak. Ia rela membeli 1,5 miliar, apalagi 150 juta, bahkan 10 pil pun rela ia beli, sekali jalan, bersih. 1,5 miliar per pil, membeli 10 pil hanya 15 miliar yuan. Bagi keluarga Song, itu tidak akan mematahkan tulang. Tapi menghabiskan 15 miliar untuk memberi hadiah kepada lelaki tua itu dapat membantunya hidup beberapa dekade lagi. Dalam hal ini kasusnya, keluarga Song saya tidak tahu berapa banyak lagi uang yang dapat saya hasilkan, jadi kesepakatan ini sangat berharga. Namun ketika mendengar perkataan Kong Delong, ia sedikit ragu, karena ia tidak ingin menyinggung Kong Delong secara langsung dan di depan umum, karena hal itu akan menimbulkan musuh yang kuat bagi keluarga Song. Saat ini, Ye Chen berkata sambil tersenyum, Tuan Song, untuk menghindari kecurigaan, Anda tidak boleh berpartisipasi dalam pelelangan ramuan ini. Lebih baik biarkan orang di luar keluarga Song berpartisipasi, jangan sampai Tuan Kong memikirkan Anda membantuku menipu. Tuan Song, melihat Ye Chen mengatakan ini, tidak punya pilihan selain berkata dengan menyesal dan hormat, karena Tuan Ye telah memberikan instruksi, saya tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan ini. Ekspresi Kong Delong sedikit melembut. Sepertinya keluarga Song masih berakal sehat, dan selain keluarga Song, saya yakin tidak ada orang lain yang tertarik dengan pil dengan harga mulai 150 juta ini. Tepat ketika dia menghela nafas lega, Li Tailai, orang terkaya di Haicheng di meja yang sama, mengangkat tangannya dengan gembira dan berkata, Tuan Ye, karena Tuan Song tidak memilih, Li bersedia membayar 150 juta. Bab 612. Kong Delong hanya berpikir dia pasti menang. Tidak mungkin ada orang yang mau membayar 150 juta untuk pil peremajaan ini. Tanpa diduga, Li Tailai menamparkan wajahnya dengan tindakan praktis. Dia memandang Li Tailai dengan heran, mengertakkan gigi dan bertanya, Tuan Li, apa maksudmu? Meskipun Li Tailai juga mengetahui bahwa Kong Delong memiliki asal-usul yang luar biasa, namun godaan pil peremajaan terlalu besar baginya, bahkan jika itu menyinggung keluarga Kong, dia akan meminum obat ajaib ini. Siapa yang akan menolak kesempatan ajaib untuk menjadi 20 tahun lebih muda? Belum lagi Kong Delong yang menghalangi jalan, bahkan Raja Surga pun tidak bisa menghentikan penawaran Li Tailai. Jadi Li Tailai memandang Kong Delong dan berkata dengan tenang, maaf, Tuan Kong. Li sudah lama merindukan pil peremajaan Tuan Ye. Hari ini adalah kesempatan yang bagus. Li tidak akan pernah melewatkannya dengan mudah. Jika saya menyinggung perasaanmu, mohon maafkan aku. Ekspresi Kong Delong tiba-tiba menjadi sangat jelek, karena dia tahu bahwa dengan tawaran Li Tailai, dia sudah kalah dari Ye Chen.
Kalah dari Ye Chen tidak hanya berarti dia harus dipermalukan di depan banyak orang, tetapi juga berarti dia harus menelan kalung ruby ini di depan banyak orang. Tepat ketika ekspresinya sangat jelek dan dia mengira Li Tailan sengaja melawannya, seseorang di meja di sebelahnya berkata, "Saya akan menawarkan 151 juta." Seseorang benar-benar mengajukan penawaran, dan Li Tailai bahkan lebih tinggi lagi sebesar 1 juta, apakah jelas bahwa dia ingin menawar? Saat ini, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Pak, saya baru saja lupa menjelaskan bahwa harga awal adalah 150 juta, dan kenaikan harga minimum untuk satu kali adalah 10 juta. Kami tidak mau 1 juta atau 1 juta. Itu terlalu remeh dan membosankan." Pria itu buru-buru mengangguk dan berkata, "Karena Tuan Ye berkata demikian, saya akan memberi Anda 160 juta. Brengsek, mata Kong Delong hampir jatuh ke tanah. Harga awal barang hantu seperti itu 150 juta, tidak hanya ada yang menawar, tapi ada juga yang menaikkan harganya. Apakah kedua orang ini gila? Sebelum Kong Delong pulih, seseorang di meja lain berdiri dan berkata dengan penuh semangat, "Saya bersedia memberi Anda 170 juta. Ekspresi Kong Delong lebih jelek daripada makan kotoran, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di dalam hatinya, "Sial, apakah orang-orang ini gila?" Sebelum Kong Delong menerima tawaran 170 juta, Li Tailai melambaikan tangannya dan berkata, "Saya akan menawarkan 200 juta. Adegan itu menjadi gempar. Li Tailai sangat bertekad untuk memenangkan pil peremajaan ini. Jadi cuma 200 juta, itu cuma gerimis buat dia, ini cuma pemanasan. Qin Gang tetap diam, tapi dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Pil peremajaan, ramuan peremajaan yang dipraktikkan oleh Guru Ye. Meskipun dia dan putrinya telah menerima 2 obat ajaib yang diberikan oleh Tuan Ye, obat ajaib tersebut masih jauh lebih rendah daripada pil peremajaan. Jadi wajar saja dia tidak mau melewatkan kesempatan bagus ini. Jadi dia mengangkat tangannya dan berkata, "Saya bersedia memberi Anda 210 juta. Brengsek, wajah Kong Delong berubah menjadi hijau. "Sudah 200 juta, ada yang mau tambah lagi?" Saat dia memikirkan hal ini, Wang Zenggang berkata, "Saya bersedia memberi Anda 220 juta. Setelah mengatakan itu, Wang Zenggang melirik ke arah Qin Gang dengan nada meminta maaf, menangkupkan tangannya dan berkata, "Saudara Qin, maafkan aku." Qin Gang juga memahami pikiran Wang Zenggang dengan sangat baik. Semua orang telah melihat metode magis Guru Ye Chen, dan mereka semua tahu betapa berharganya pil peremajaan ini. Tuan Ye tidak pernah mengeluarkan pil peremajaan untuk dilelang, ini pertama kalinya, dan mungkin yang terakhir kalinya. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini, Anda mungkin akan melewatkan pil peremajaan seumur hidup Anda. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau menyerah begitu saja." Li Tailai juga bersorak, melambaikan tangannya dan berkata, 250 juta, "Maaf saudara-saudara, mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun." Seseorang di meja sebelah berseru lagi, "Kalau begitu saya akan memberi Anda 260 juta. 270 juta. 280 juta. 290 juta. Qin Gang mengangkat tangannya lagi, "Saya akan membayar 300 juta. Dalam beberapa penawaran terakhir, pada dasarnya begitu seseorang selesai menawar, seseorang langsung menaikkan harganya. Untuk mendapatkan pil peremajaan ini, setiap orang membayar 10 juta untuk 1 plus, 10 juta untuk 1 plus, pada dasarnya tanpa henti. Seluruh adegan sudah dalam keadaan heboh. Bahkan orang-orang yang kekayaan bersihnya hanya sekitar 1 miliar pun tak segan-segan menindaklanjuti penawaran kali ini. Semua orang tahu bahwa uang itu berharga dan nyawa bahkan lebih berharga. Kong Delong merasa setiap kali ada yang menanyakan harga, mereka menamparkan wajahnya seperti orang gila. Dia belum pernah merasa begitu malu dalam hidupnya. Namun ini hanyalah permulaan. Yang paling membuatnya tidak nyaman adalah bagaimana dia akan mundur nanti. Apakah Anda benar-benar membiarkan diri Anda memakan kalung ruby ini? Saat ini penawaran masih berlanjut dan masih sangat antusias. Li Tailai, Wang Zenggang, dan Qin Gang tidak mau melepaskan kesempatan besar ini, dan yang lainnya juga mengertakkan gigi untuk mengikutinya. Tak lama kemudian, harganya melebihi 500 juta yuan. Saat ini, hanya 2 atau 3 orang di beberapa meja berikutnya yang masih menawar, yang lain terpaksa abstain karena harganya terlalu tinggi dan melebihi kemampuan mereka sebenarnya. Namun,
Meski harganya sudah mencapai harga setinggi 500 juta yuan, penawaran lelang masih terus berlanjut. Harganya terus naik dan segera melampaui 600 juta. Satu-satunya orang yang masih menawar adalah Li Tailai, Wang Zenggang, dan Qin Gang. Ketiga orang ini memiliki hubungan yang baik dan semuanya akrab dengan Ye Chen. Faktanya, semua orang tidak ingin membuatnya terlalu jelek, tetapi ramuan ini terlalu berharga dan tidak ada yang mau menyerahkannya. Jadi setiap kali ketiga orang tersebut menawar, penawar orang akan meminta maaf seperti dua lainnya. Situasi di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sangat ajaib. Setelah Wang Zenggang selesai mengucapkan 600 juta, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Maaf, saudara-saudara. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda." Ketika dia tiba di tempat Qin Gang, setelah melaporkan 610 juta, dia juga mengepalkan tinjunya dan berkata, "Maaf, saudara-saudara. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda." Lalu ada Li Tailai yang langsung mengutip 650 juta, namun ia tetap mengepalkan tinjunya dan berkata, "Maaf, dua saudara. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda." Semua orang sudah tercengang, apa hubungan ketiga orang ini? Semua orang memanggil dua saudara laki-laki lainnya, tetapi siapa saudara laki-lakinya dan siapa saudara laki-lakinya? Tidak penting lagi siapa kakak dan siapa adik, yang penting ketiga orang ini tidak mau menyerah sama sekali. Mereka saling kejar-kejaran dan mendorong harga semakin tinggi. Dalam sekejap, harganya sudah mencapai 980 juta. Kong Delong bingung, 980 juta. Kalungku hanya berharga 140 juta, itu sudah beberapa kali lipatnya. Apa sih pil peremajaan ini? Bagaimana hal itu bisa begitu berharga? Saat dia memikirkan hal ini, Li Tailai berkata langsung, "Saya akan menawarkan 1 miliar. Wang Zenggang merasa jika dia terus bermain seperti ini, pada dasarnya dia tidak akan ada habisnya. Dari segi aset, dia mungkin bisa bersaing dengan Qin Gang, tapi dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan Li Tailai. Oleh karena itu, jika kita terus meningkatkannya sedikit demi sedikit, pada akhirnya akan sulit mengalahkan Li Tailai." Jadi dia hanya mengertakkan gigi dan berkata, "Saya akan membayar 1,1 miliar, dia menaikkan harga sebesar 100 juta dalam satu tarikan napas, dan semua orang yang hadir tercengang oleh keberaniannya. Bab 613. Setelah Wang Zenggang menawar 1,1 miliar, Qin Gang juga merasa bahwa dia harus menemukan beberapa cara, jika tidak, dia mungkin akan melewatkan pil peremajaan ini. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Karena saudara Wang telah menawar 1,1 miliar, saya akan menawar 1,2 miliar. Li Tailai tidak terlalu peduli, dia sudah lebih kaya dari gabungan Qin Gang dan Wang Zenggang, jadi apakah itu 1,2 miliar atau 1,5 miliar, tidak ada banyak perbedaan baginya. Namun dia bertekad untuk mendapatkan pil peremajaan ini. Jadi dia berkata dengan tenang, "Kalau begitu, saya akan langsung ke 2 miliar. Begitu kata-kata itu keluar, pemandangan itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dari 1,2 miliar menjadi 2 miliar, ini hanyalah lelang paling luar biasa dan termewah yang pernah disaksikan semua orang. Apa konsep uang tunai 2 miliar? Kalau uang jajan bulanan 10 juta, maka 2 miliar cukup untuk hampir 17 tahun. Jika Anda menyetor 2 miliar ini di bank dan menghitungnya dengan tingkat bunga tahunan sebesar 5%, bunganya saja akan menjadi 100 juta per tahun. Dengan begini, bunga yang didapat hanya dalam 1 bulan sudah lebih dari 8 juta. Ini hanyalah angka astronomi yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, bahkan orang kaya biasa. Namun bagi miliarder seperti Li Tailai, ini tidak lebih dari 1/20 atau 33 dari asetnya sendiri. Li Tailai telah berjuang selama separuh hidupnya. Dia menghasilkan uang hanya untuk kesenangan dan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bebas. Oleh karena itu, membeli pil peremajaan seharga 2 miliar adalah hal yang sangat berharga baginya. Jadi saat dia mengutip harganya, dia sama sekali tidak merasa tertekan. Namun saat ini, Wang Zenggang dan Qin Gang merasa sangat tidak berdaya di hati mereka. Di belakang kedua orang tersebut terdapat sebuah keluarga besar, masing-masing kerabat langsung dan kerabat agunan masing-masing berjumlah puluhan orang, yakni puluhan mulut yang menunggu untuk makan. Ambil contoh Qin Gang, aset keluarga Qin kurang dari 10 miliar. Jika dia mengeluarkan 2 miliar untuk gigit jari, bukan tidak mungkin. Namun, aset keluarga Qin bukan hanya milik Qin Gang. Jika dia menggunakan 2 miliar untuk membeli pil peremajaan,
uang saya sendiri tidak cukup, saya harus menggunakan uang keluarga. Dengan cara ini, keluarga pasti akan mempunyai pendapat yang bagus. Lagi pula, hanya ada satu pil peremajaan, dan Anda tidak bisa membaginya dengan semua orang. Jadi dia hanya bisa tanpa daya mengepalkan tinjunya ke arah Li Tailai dan berkata, Tuan Li sungguh luar biasa, saya mengagumi Anda. Keadaan Wang Zenggang tidak lebih baik dari Qin Gang, dari segi kekuatan, keluarga Wang bahkan lebih lemah dari keluarga Qin. Terlebih lagi, dua keturunan keluarga Wang Yunfei dan Wang Yunkai, menyinggung Ye Chen dan kehilangan kualifikasi untuk bekerja sama dengan grup Dihao, yang juga menyebabkan keluarga Wang sangat menderita. Jadi sekarang ketika keluarga Wang menghadapi harga 2 miliar, mereka hanya bisa menahan diri. Melihat tidak ada yang mencoba merampoknya, Li Tailai menghela nafas lega. Namun, dia sama sekali tidak bangga, juga tidak menunjukkan kegembiraannya. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya ke arah Wang Zenggang dan Qin Gang, dan berkata dengan rendah hati, Saudara Wang dan Saudara Qin, terima kasih atas cinta kalian. Seseorang yang pasti akan datang untuk mengucapkan terima kasih suatu hari nanti. Petik 2. Wang Zenggang dan Qin Gang juga berkata dengan sangat rendah hati, Tuan Li terlalu sopan. Tuan Li lah yang memiliki kekuatan luar biasa dan berada di luar jangkauan kita. Semua orang terkagum-kagum dengan keharmonisan ketiga orang ini. Obat mujarab peremajaan dengan harga awal 150 juta terjual hingga 2 miliar oleh mereka. Bertiga, namun ketiga orang ini tetap tidak bisa tidak sabar atau tersipu malu. Padahal, masing-masing dari mereka memiliki sikap yang luhur, yang sungguh patut dipuji. Pada saat ini, Li Tai datang untuk melihat ke arah Ye Chen dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, karena tidak ada orang lain yang menawar Li, maka Li memiliki keberanian untuk meminum pil peremajaan Anda. Ye Chen mengangguk sedikit, menyerahkan pil peremajaan secara langsung, dan berkata, kalau begitu, pil peremajaan ini milikmu. Li Tailai tidak berani meminum pil peremajaan dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, saya belum membayar. Saya merasa malu, saya akan menelepon Departemen Keuangan perusahaan sekarang dan segera mentransfer uang ke rekening Anda. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, mengeluarkan kartu hitamnya, menyerahkannya kepada Li Tailai, dan berkata, ini kartu saya, masukkan saja uangnya ke dalam kartu ini. Kong Delong terpana dengan kartu ini, bukankah ini kartu hitam teratas Citibank? Tampaknya hanya sedikit orang di tanah air yang memiliki kartu ini. Apalagi perlindungan privasi Citibank bagi nasabah kartu hitam papan atas sangat-sangat kuat, apa asal-muasal Ye Chen ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan kartu ini? Saat ini, Ye Chen tiba-tiba melihat ke arah Kong Delong dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kong, kalung Anda bernilai 20 juta dolar AS, dan pil peremajaan saya bernilai 2 miliar yuan. Saya rasa saya tidak perlu memberitahu siapa lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah, kan? Ekspresi Kong Delong sangat jelek. Manusia burung macam apa ini? Jika Anda menghabiskan 2 miliar untuk membeli dali pil, apakah ada yang salah dengan otak Anda? Tapi omelan tidak ada gunanya. Lagi pula dia baru saja mengucapkan kata-katanya, dan sekarang dia tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Apakah Anda benar-benar membiarkan diri Anda menelan kalung rubi sampah ini? Memang mudah untuk ditelan, tapi bagaimana jika tersangkut di usus dan tidak bisa dikeluarkan? Tetapi jika Anda tidak menelannya, bagaimana nasib Anda hari ini? Lagi pula, kata-kata kasar itu semua diucapkan oleh saya sendiri, dan saya tidak bisa mengingkari kata-kata saya di depan umum. Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, tidak ada salahnya mengingkari janji di depan umum. Lagi pula, aku tidak kenal siapapun di Aorus Hill, jadi aku tidak takut orang-orang ini bergosip di belakang mereka. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku masih berencana untuk menjalin hubungan dengan Wan Ting Song. Jika aku kehilangan muka sebesar itu di depan umum hari ini dan mengingkari janjiku, tidak akan mudah untuk mengesankan Wan Ting Song di masa depan. Tepat ketika dia ragu-ragu, Chen Zekai tiba-tiba menjabat telepon di tangannya dan berkata, Tuan Kong, saya merekam video apa yang baru saja terjadi. Jika semua tuan muda ketiga dari keluarga Kong Anda mengingkari janji mereka, maka saya baru saja mengirimkan video ini ke lingkaran Yanjing, dan saya harap Master Kong dapat menimbangnya sendiri. Kong Delong memandang Chen Zekai dengan tercengang dan berkata dengan marah, Tuan Chen, saya tidak punya permusuhan dengan Anda, mengapa Anda melakukan ini terhadap saya? Chen Zekai berkata dengan tenang, Tuan Kong, apa yang Anda katakan agak tidak masuk akal. Chen Zekai,
selalu adil dalam pekerjaan saya. Saya selalu membantu manajer daripada kerabat. Apa yang terjadi hari ini disebabkan oleh provokasi Anda sendiri. Taruhan juga dibuat antara Anda dan saya. Tuan Ye telah mencapai konsensus. Mengapa Anda ingin mengingkari janji Anda sekarang? Apakah hanya karena Anda adalah tuan muda ketiga dari keluarga Kong sehingga perkataan Anda dapat diabaikan? Saya ingat ayahku Kong Lingyong dan Kong Xiangyan telah ada di dunia selama beberapa dekade. Kamu terkenal menepati janji dan menepati janji. Benarkah kamu mulai menurun setelah mendapatkan reputasimu? Ketika Kong Delong mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tanpa diduga, Chen Zekai sangat mengenal ayah dan kakeknya. Nama keluarga Kong diambil dari nama orang suci, dan telah menyatukan seluruh dunia sepanjang hidupnya. Nama keluarga Kong yang lebih umum di zaman modern biasanya adalah King Fan Xiang Lingde. Kong Delong adalah anggota generasi yang berbudi luhur, dan Kong Lingyong adalah ayahnya. Fakta bahwa keluarga Kong dari silsilah Yanjing dapat mencapai masa kini selangkah demi selangkah tidak terlepas dari upaya yang tiada henti dari generasi nenek moyang sebelum Kong Delong. Apalagi nenek moyang mereka, bahkan hingga generasi ayah dan kakeknya, sangat memperhatikan kredibilitas dan selalu mengatakan kebenaran saat berbicara di luar. Kong Delong tahu betul bahwa jika Chen Zekaizen menyebarkan video ini ke lingkaran Yanjing, keluarga Kong akan dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Begitu keluarga Kong mengetahui apa yang dia katakan hari ini, dia akan dikutuk. Kakek pasti akan menghukumnya sesuai hukum keluarga, dan bahkan mengurungnya di dalam keluarga selama 2 hingga 3 tahun. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat marah. Di saat yang sama, dia juga menyesalinya. Seperti kata pepatah, jika Anda sudah tahu hari ini, mengapa repot-repot di awal? Setelah Wang Zenggang menawar 1,1 miliar, Qin Gang juga merasa bahwa dia harus menemukan beberapa cara, jika tidak, dia mungkin akan melewatkan pil peremajaan ini. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, karena saudara Wang telah menawar 1,1 miliar, saya akan menawar 1,2 miliar. Li Tailai tidak terlalu peduli, dia sudah lebih kaya dari gabungan Qin Gang dan Wang Zenggang, jadi apakah itu 1,2 miliar atau 1,5 miliar, tidak ada banyak perbedaan baginya. Namun dia bertekad untuk mendapatkan pil peremajaan ini. Jadi dia berkata dengan tenang, kalau begitu, saya akan langsung ke 2 miliar. Begitu kata-kata itu keluar, pemandangan itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dari 1,2 miliar menjadi 2 miliar, ini hanyalah lelang paling luar biasa dan termewah yang pernah disaksikan semua orang. Apa konsep uang tunai 2 miliar? Kalau uang jajan bulanan 10 juta, maka 2 miliar cukup untuk hampir 17 tahun. Jika Anda menyetor 2 miliar ini di bank dan menghitungnya dengan tingkat bunga tahunan sebesar 5%, bunganya saja akan menjadi 100 juta per tahun. Dengan begini, bunga yang didapat hanya dalam 1 bulan sudah lebih dari 8 juta. Ini hanyalah angka astronomi yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, bahkan orang kaya biasa. Namun bagi miliarder seperti Li Tailai, ini tidak lebih dari 1/20 atau 33 dari asetnya sendiri. Li Tailai telah berjuang selama separuh hidupnya. Dia menghasilkan uang hanya untuk kesenangan dan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bebas. Oleh karena itu, membeli pil peremajaan seharga 2 miliar adalah hal yang sangat berharga baginya. Jadi saat dia mengutip harganya, dia sama sekali tidak merasa tertekan. Namun saat ini, Wang Zenggang dan Qin Gang merasa sangat tidak berdaya di hati mereka. Di belakang kedua orang tersebut terdapat sebuah keluarga besar, masing-masing kerabat langsung dan kerabat agunan masing-masing berjumlah puluhan orang, yakni puluhan mulut yang menunggu untuk makan. Ambil contoh Qin Gang, aset keluarga Qin kurang dari 10 miliar. Jika dia mengeluarkan 2 miliar untuk gigit jari, bukan tidak mungkin. Namun, aset keluarga Qin bukan hanya milik Qin Gang. Jika dia menggunakan 2 miliar untuk membeli pil peremajaan, uang saya sendiri tidak cukup, saya harus menggunakan uang keluarga. Dengan cara ini, keluarga pasti akan mempunyai pendapat yang bagus. Lagi pula, hanya ada 1 pil peremajaan, dan Anda tidak bisa membaginya dengan semua orang. Jadi dia hanya bisa tanpa daya mengepalkan tinjunya ke arah Li Tailai dan berkata, Tuan Li sungguh luar biasa, saya mengagumi Anda. Keadaan Wang Zenggang tidak lebih baik dari Qin Gang, dari segi kekuatan, keluarga Wang bahkan lebih lemah dari keluarga Qin. Terlebih lagi, 2 keturunan keluarga Wang, Wang Yunfei dan Wang Yunkai,
menyinggung Ye Chen dan kehilangan kualifikasi untuk bekerja sama dengan grup Dihao, yang juga menyebabkan keluarga Wang sangat menderita. Jadi sekarang ketika keluarga Wang menghadapi harga 2 miliar, mereka hanya bisa menahan diri. Melihat tidak ada yang mencoba merampoknya, Li Tailai menghela nafas lega. Namun, dia sama sekali tidak bangga, juga tidak menunjukkan kegembiraannya. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya ke arah Wang Zhengang dan Qin Gang, dan berkata dengan rendah hati, "Saudara Wang dan Saudara Qin, terima kasih atas cinta kalian. Seseorang yang pasti akan datang untuk mengucapkan terima kasih suatu hari nanti." Petik 2. Wang Zhengang dan Qin Gang juga berkata dengan sangat rendah hati, "Tuan Li terlalu sopan. Tuan Li lah yang memiliki kekuatan luar biasa dan berada di luar jangkauan kita." Semua orang terkagum-kagum dengan keharmonisan ketiga orang ini. Obat mujarab peremajaan dengan harga awal 150 juta terjual hingga 2 miliar oleh mereka bertiga. Namun ketiga orang ini tetap tidak bisa tidak sabar atau tersipu malu. Padahal, masing-masing dari mereka memiliki sikap yang luhur, yang sungguh patut dipuji. Pada saat ini, Li Tai datang untuk melihat ke arah Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, karena tidak ada orang lain yang menawar Li, maka Li memiliki keberanian untuk meminum pil peremajaan Anda." Ye Chen mengangguk sedikit, menyerahkan pil peremajaan secara langsung, dan berkata, "Kalau begitu, pil peremajaan ini milikmu." Li Tailai tidak berani meminum pil peremajaan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, saya belum membayar. Saya merasa malu. Saya akan menelepon Departemen Keuangan perusahaan sekarang dan segera mentransfer uang ke rekening Anda." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, mengeluarkan kartu hitamnya, menyerahkannya kepada Li Tailai, dan berkata, "Ini kartu saya, masukkan saja uangnya ke dalam kartu ini." Kong Delong terpana dengan kartu ini, bukankah ini kartu hitam teratas Citibank? Tampaknya hanya sedikit orang di tanah air yang memiliki kartu ini. Apalagi perlindungan privasi Citibank bagi nasabah kartu hitam papan atas sangat-sangat kuat. Apa asal-muasal Ye Chen ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan kartu ini? Saat ini, Ye Chen tiba-tiba melihat ke arah Kong Delong dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Kong, kalung Anda bernilai 20 juta dolar AS, dan pil peremajaan saya bernilai 2 miliar yuan. Saya rasa saya tidak perlu memberitahu siapa lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah, kan?" Ekspresi Kong Delong sangat jelek. "Manusia burung macam apa ini? Jika Anda menghabiskan 2 miliar untuk membeli dali pil, apakah ada yang salah dengan otak Anda?" Tapi omelan tidak ada gunanya, lagi pula dia baru saja mengucapkan kata-katanya, dan sekarang dia tidak tahu bagaimana mengakhirinya. "Apakah Anda benar-benar membiarkan diri Anda menelan kalung rubi sampah ini? Memang mudah untuk ditelan, tapi bagaimana jika tersangkut di usus dan tidak bisa dikeluarkan? Tetapi jika Anda tidak menelannya, bagaimana nasib Anda hari ini? Lagi pula, kata-kata kasar itu semua diucapkan oleh saya sendiri, dan saya tidak bisa mengingkari kata-kata saya di depan umum. Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, tidak ada salahnya mengingkari janji di depan umum. Lagi pula, aku tidak kenal siapapun di Aorus Hill, jadi aku tidak takut orang-orang ini bergosip di belakang mereka. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku masih berencana untuk menjalin hubungan dengan Wan Ting Song. Jika aku kehilangan muka sebesar itu di depan umum hari ini dan mengingkari janjiku, tidak akan mudah untuk mengesankan Wan Ting Song di masa depan." Tepat ketika dia ragu-ragu, Chen Zekai tiba-tiba menjabat telepon di tangannya dan berkata, "Tuan Kong, saya merekam video apa yang baru saja terjadi. Jika semua tuan muda ketiga dari keluarga Kong Anda mengingkari janji mereka, maka saya baru saja mengirimkan video ini ke lingkaran Yanjing, dan saya harap Master Kong dapat menimbangnya sendiri." Kong Delong memandang Chen Zekai dengan tercengang dan berkata dengan marah, "Tuan Chen, saya tidak punya permusuhan dengan Anda, mengapa Anda melakukan ini terhadap saya?" Chen Zekai berkata dengan tenang, "Tuan Kong, apa yang Anda katakan agak tidak masuk akal. Saya, Chen Zekai, selalu adil dalam pekerjaan saya. Saya selalu membantu manajer daripada kerabat. Apa yang terjadi hari ini disebabkan oleh provokasi Anda sendiri. Taruhan juga dibuat antara Anda dan saya. Tuan Ye telah mencapai konsensus. Mengapa Anda ingin mengingkari janji Anda sekarang? Apakah hanya karena Anda adalah tuan muda ketiga dari keluarga Kong sehingga perkataan Anda dapat diabaikan? Saya ingat ayahku Kong Lingyong dan Kong Xiangyan telah ada di dunia selama beberapa dekade. Kamu terkenal menepati janji dan menepati janji.
Benarkah kamu mulai menurun setelah mendapatkan reputasimu? Ketika Kong Delong mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tanpa diduga, Chen Zekai sangat mengenal ayah dan kakeknya. Nama keluarga Kong diambil dari nama orang suci, dan telah menyatukan seluruh dunia sepanjang hidupnya. Nama keluarga Kong yang lebih umum di zaman modern biasanya adalah King Fan Xiang Lingde. Kong Delong adalah anggota generasi yang berbudi luhur, dan Kong Lingyong adalah ayahnya. Fakta bahwa keluarga Kong dari silsilah Yanjing dapat mencapai masa kini selangkah demi selangkah tidak terlepas dari upaya yang tiada henti dari generasi nenek moyang sebelum Kong Delong. Apalagi nenek moyang mereka, bahkan hingga generasi ayah dan kakeknya, sangat memperhatikan kredibilitas dan selalu mengatakan kebenaran saat berbicara di luar. Kong Delong tahu betul bahwa jika Chen Zekaizen menyebarkan video ini ke lingkaran Yanjing, keluarga Kong akan dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Begitu keluarga Kong mengetahui apa yang dia katakan hari ini, dia akan dikutuk. Kakek pasti akan menghukumnya sesuai hukum keluarga, dan bahkan mengurungnya di dalam keluarga selama 2 hingga 3 tahun. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat marah. Di saat yang sama, dia juga menyesalinya. Seperti kata pepatah, jika Anda sudah tahu hari ini, mengapa repot-repot di awal? Bab 614. Jauh di lubuk hati Kong Delong, dia dipenuhi dengan penyesalan saat ini. Saya seharusnya tidak bersaing dengan Ye Chen yang hadiahnya lebih mahal. Sebagai perbandingan, dia justru harus bertingkah seperti menelan batu delima hidup-hidup, yang sangat merugikan istri dan pasukannya. Tapi dengan adanya Chen Zekai di sini, dia benar-benar tidak berani mengingkari janjinya, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Aku, Kong Delong, selalu bersedia mengaku kalah." Dia melihat ke arah Wan Ting Song dan berkata dengan ekspresi yang sangat tertekan, "Nona Wan Ting, tolong pinjamkan aku kalung rubi yang kuberikan padamu." Wajah Song Wan Ting berubah sangat jelek saat mendengar ini. "Pembaruan tercepat, apa maksudnya meminjam dari Anda? Apakah Anda masih harus mengembalikannya kepada saya setelah Anda menggunakannya?" Dia merasa mual dan buru-buru menyerahkan kotak hadiah itu kepadanya dan berkata dengan sangat serius, "Tuan Kong, tolong ambil kembali hadiah itu." Saat ini, Kong Delong juga menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia ingin menelan kalung itu di depan umum. Tidak ada keraguan bahwa dia hanya bisa mencabutnya setelah menelannya. Dia tidak bisa mencabutnya sendiri dan lalu cuci dan kembalikan ke lagu inginkan. Memikirkan hal ini, ekspresinya sangat jelek, tetapi dia hanya bisa menahan diri dan berkata, "Maaf, Nona Wan Ting, saya akan mencarikan hadiah yang lebih mahal untuk Anda di lain hari. Mohon maafkan saya." Song Wan Ting dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu, Tuan Kong, saya menerima kebaikan Anda, tetapi tidak perlu memberikan hadiah lagi." Kong Delong tahu bahwa dia tidak disukai, dan ekspresinya sangat tertekan. Saat ini, Ye Chen tersenyum dengan tenang dan mendesak, "Tuan Kong, semua orang menunggu Anda menyelesaikan penampilan Anda untuk makan malam, jadi tolong berhenti merengek di sini." Kong Delong berwajah gelap dan mengatupkan giginya melihat kalung rubi besar itu. Dia merasa gugup. Mungkin sangat sulit untuk menelannya mentah-mentah, mungkin akan lebih baik jika Anda makan lebih banyak minyak. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata kepada Tuan Song, "Kakek Song, tolong minta koki mengambilkan saya minyak zaitun." Tuan Song mengangguk sedikit dan berkata kepada butler Yubo, "Pergi ke dapur dan bawakan Master Kong sebotol minyak zaitun." Paman Yu segera berjalan membawa sebotol minyak zaitun yang belum dibuka dan menyerahkannya kepada tuan muda ketiga dari keluarga Kong dengan hormat. Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Sepertinya Master Kong sangat berpengetahuan. Dia tahu bahwa minum lebih banyak minyak dapat melumasi kerongkongan dan usus Anda, sehingga kalung rubi 20 juta dolar Anda dapat masuk dan keluar dengan mudah. Lebih nyaman." Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar kata-kata Ye Chen, "masuk dan keluar dengan mudah." Ketika Kong Delong mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ye Chen ini benar-benar cuek dan ingin mati seperti ini. "Setelah kejadian itu selesai, saya harus mengambil nyawanya." Saat ini, Chen Zekai mengingatkan dengan tidak sabar, "Tuan Kong, saya tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Jika Anda tidak menyelesaikan tautan ini, maka saya akan mengirimkan videonya ke lingkaran Yanjing." Mendengar ini, Kong Delong segera berkata, "Tuan Chen, jangan khawatir, saya akan memakannya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia mengertakkan gigi dan membuka botol minyak zaitun.
menarik napas dalam-dalam, dan meminum setengah botol anggur ke dalam perutnya. Lalu ia menuangkan sedikit minyak ke telapak tangannya dan menggosok kalung itu hingga mengkilat, lalu ia menutup matanya dan memasukkan kalung itu ke dalam mulutnya. Semua orang menatapnya dengan saksama, dan beberapa orang baik bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam seluruh proses dia menelan kalung itu. Ekspresinya sangat menyakitkan, namun ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menelannya. Ketika ia merasa agak sulit menelan, ia menuangkan sisa setengah botol minyak zaitun ke dalam mulutnya. Kemudian, dengan efek pelumasan dan keracunan dari minyak zaitun, kalung itu akhirnya ditelannya. Ye Chen adalah orang pertama yang bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Kong benar-benar berbakat, dan saya sangat mengaguminya." Kong Delong tampak seperti muntah-muntah, jadi dia segera berdiri dan bertanya kepada Tuan Song, "Kakek Song, di mana kamar mandinya?" Saat ini, pikiran pertama Kong Delong adalah memaksakan muntah dan memuntahkan kalung itu. Jika Anda bisa meludahkan kalung itu lebih baik daripada mencabutnya, bukan? Yubo buru-buru berkata, "Tuan Kong, silakan ikut dengan saya akan mengantarmu ke kamar mandi." Kong Delong segera berdiri dan mengikutinya. Sesampainya di kamar mandi, Kong Delong mengorek tenggorokannya, menahan rasa mual, dan terus-menerus dimuntahkan. Ponsel akan ingat untuk memberi Anda bacaan novel yang indah dalam 1 detik. Beberapa kali, dia bisa merasakan kalung itu mencapai tenggorokannya, tapi dia tidak bisa meludahkannya. Kong Delong berusaha keras beberapa kali, namun setiap kali membuat wajahnya memerah, bahkan hitam dan ungu. Pada akhirnya, tenggorokan dan seluruh kerongkongannya sangat sakit, dan dia kehilangan kekuatan untuk terus muntah. Dalam keputusasaan, saya tidak punya pilihan selain menyerah. Ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa meludahkannya dan mungkin harus mencabutnya, Kong Delong merasakan gelombang rambut di sekujur tubuhnya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah benda ini akan tersumbat di ususnya. Maka ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon dokter keluarganya. Begitu dia membuka mulutnya, dia bertanya kepada pihak lain, "Dokter Liu, saya menelan kalung rubi dan sekarang saya tidak bisa memuntahkannya. Jika masuk ke usus, apakah itu akan membunuh saya?" Pihak lain segera bertanya, "Tuan muda ketiga, seberapa besar kalung rubi itu?" Kong Delong berkata, "Telurnya lebih kecil. Lebih besar dari telur puyuh." Pihak lain bertanya lagi, "Apakah ada titik tajam?" Kong Delong berpikir sejenak dan berkata, "Itu tidak benar." Pihak lain berkata, "Dalam hal ini, Anda sebaiknya mengamatinya selama sehari untuk melihat apakah dapat dikeluarkan secara alami." Setelah mengatakan itu, pihak lain menambahkan, "Yang terbaik adalah membeli obat pencahar dan meminumnya. Ini dapat meningkatkan gerak peristaltik usus dan mengeluarkannya lebih cepat." Kong Delong bertanya kepadanya, "Bagaimana jika tidak bisa dikeluarkan?" Pihak lain mengatakan, "Jika dalam waktu 24 jam masih tidak dapat dikeluarkan, maka perlu diwaspadai, karena jika terus tidak dapat dikeluarkan, besar kemungkinannya menyebabkan obstruksi usus." Obstruksi usus merupakan penyakit akut dan mungkin berakibat fatal. Setelah mengatakan itu, pihak lain berkata, "Bagaimana dengan Anda, Tuan muda ketiga, datanglah sekarang dan amati saya di sini. Begitu Anda merasa tidak nyaman, Anda harus melakukan operasi tepat waktu. Jika tidak, jika menyebabkan penyumbatan usus, itu akan menjadi sangat berbahaya." Ketika Kong Delong mendengar bahwa jika dia menelan benda ini, dia tidak dapat mengeluarkannya, dan bahkan mungkin membunuhnya, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. "Apa ini namanya? Bertaruhlah, mempermalukan seluruh wajahmu, dan membahayakan nyawamu." Memikirkan hal ini, Kong Delong sangat membenci Ye Chen hingga dia ingin segera membunuhnya. Namun masalah terbesar saat ini adalah keselamatan nyawanya sendiri, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga dan ia menyerahkan nyawanya karena hal sepele seperti taruhan, maka ia akan menderita kerugian yang sangat besar. Maka Kong Delong segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil Kapten Jet pribadinya, "Kapten Chen, kamu di mana sekarang?" Kong Delong baru saja naik pesawat pribadi ayahnya dan datang ke sini dari Yanjing sore ini. Karena semula berencana tinggal di Jinling beberapa hari, Kapten berencana menerbangkan pesawat kembali malam ini. Lagi pula, pesawat ini paling sering digunakan oleh ayah Kong Delong. Yang dipikirkan Kong Delong adalah jika pesawatnya belum kembali ke Yanjing, dia akan segera kembali dengan pesawat tersebut. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan kalung rubi di perutku ini membunuhku. Bab 615. Saat ini,
Kapten jet pribadi Kong Delong sedang mengantri untuk lepas landas di Bandara Jinling. Setelah menerima telepon Kong Delong, dia segera berkata, "Guru, saya sedang mengantri sekarang, bersiap untuk berangkat kembali ke Beijing." Kong Delong berseru, "Segera melamar ke menara untuk menunda lepas landas, lalu kembalikan pesawat ke apron jet bisnis dan tunggu saya. Saya ingin kembali ke Yanjing malam ini." Kapten bertanya dengan heran, "Bukankah kamu baru datang ke sini sore ini? Bukankah kamu mengatakan kamu akan tinggal di sini selama beberapa hari? Mengapa kamu ingin kembali sekarang?" Kong Delong berkata dengan tidak sabar, "Jangan khawatir. Kemudikan pesawat kembali ke apron jet bisnis dan tunggu saya. Saya akan pergi ke bandara sekarang." Kapten buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan, saya akan melamar ke menara sekarang." Ketika Kong Delong keluar dari kamar mandi dengan wajah gelap, Yubo sedang menunggu di depan pintu. Ketika dia melihatnya keluar, dia buru-buru bertanya dengan hormat, "Tuan Kong, bagaimana perasaanmu?" "Tidak terlalu bagus." Kong Delong mendengus dingin dan berkata, "Katakan pada tuanmu bahwa aku akan kembali ke Yanjing dulu." Paman Yu berseru, "Apa? Tuan Kong, apakah Anda akan kembali sekarang? Perjamuannya belum resmi dimulai. Apa yang kamu bicarakan?" Kong Delong sangat marah di dalam hatinya dan berkata, "Katakan pada orang tuamu, aku datang ke sini untuk memberi keluarga Song kesempatan besar. Sayangnya, kamu keluarga Song benar-benar tidak bermoral." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Kong Delong langsung berjalan mengitari ruang perjamuan dan bersiap untuk pergi. Diperbarui paling cepat terlebih dahulu. Yubo tahu Kong Delong pasti sangat marah, jadi dia bergegas kembali ke ruang perjamuan dan melapor kepada Tuan Song. Begitu Tuan Song mendengar bahwa dia akan pergi, sedikit penyesalan melintas di ekspresinya, tetapi dia segera kembali normal dan berkata dengan tenang, "Karena Tuan Kong akan pergi, biarkan dia pergi." Song Honor tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, "Kakek, Tuan Kong ada di sini untuk bekerja sama secara mendalam dengan kita. Bagaimana kita bisa membiarkan dia pergi begitu saja?" Tuan Song bertanya kepadanya, "Jika dia ingin pergi, bisakah kita memaksanya untuk tinggal?" "Ups," Song Ruangrong berkata dengan cemas, "Kakek, kamu bingung. Untuk orang yang berpandangan jauh ke depan, tidak bisakah kamu menebak tujuan kunjungan Master Kong ke rumah kita kali ini?" Ketika Wan Ting Song mendengar ini, dia berseru, "Saudaraku, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang kakek?" Song Wan Ting tumbuh tanpa ayah atau ibu, di matanya Pak Song tidak hanya berperan sebagai kakek, tapi juga berperan sebagai orang tua. Oleh karena itu, Wan Ting Song tidak dapat mentolerir sedikit pun rasa tidak hormat dari orang lain kepada Tuan Song, bahkan sepupunya sendiri. Song Ruangrong memandang Song Wan Ting dengan sedikit kebencian di matanya, dan berkata dengan penyesalan, "Alasan mengapa saudara perempuanku, kakek, dan keluarga Kong datang ke keluarga Song kami pasti karena kekuatan keluarga Wu saat ini telah sangat menurun. Kursi keluarga pertama di Jiangnan telah dikosongkan, dan keluarga Kong pasti berharap untuk terlibat. Jadi menurut saya tujuannya datang kepada kami adalah untuk bersatu dengan kami, dan keluarga Kong akan mendukung kami untuk menjadi keluarga pertama di Jiangnan. Kami juga akan mengandalkan keluarga Kong di masa depan, yang setara dengan memiliki pendukung kuat di Yanjing. Ini adalah hal hebat yang memiliki yang terbaik dari kedua dunia." Faktanya, Tuan Song sudah menebak niat sebenarnya Tuan muda keluarga Kong datang ke sini. Seorang taipan tua seperti dia yang memulai dari awal, meskipun usianya sudah sangat tua, namun pemahamannya terhadap situasi masih sangat canggih dan mendalam. Dia telah lama menyadari bahwa dengan menurunnya keluarga Wu, situasi di antara keluarga Jiangnan pasti akan berubah. Raja lama mundur dan raja baru melangkah maju ini adalah prinsip sejarah yang tidak berubah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Song akan memiliki kesempatan untuk menjadi raja baru keluarga Jiangnan. Bagaimanapun, meskipun keluarga Song sangat kuat di wilayah seluas 3 hektar di Jinling ini, keluarga Song memang lebih lemah di seluruh Jiangnan. Kali ini Kong Delong datang, dan dia juga melihat maksud umum Kong Delong. Kong Delong pasti mendambakan kecantikan cucunya. Ia ingin memenangkan hati keluarga Song dan menjadikan keluarga Song menjadi antek keluarga Kong, sekaligus ingin mengambil cucunya sebagai miliknya. Jika sebelumnya, bahkan jika saya telah mengetahui semua niatnya, saya tidak akan menolak ranting zaitunnya. Lagi pula, kesempatan bagus seperti itu tidak sering datang. Banyak sekali keluarga di Jiangnan yang ingin bekerja sebagai sapi, kuda, atau bahkan budak atau anjing untuk keluarga besar di Yanjing.
Namun, keluarga besar di Yanjing tidak terlihat sama sekali. Ada banyak keluarga penyendiri di Yanjing, dan kekayaan di balik mereka berada di luar pemahaman keluarga seperti yang ada di Jiangnan. Ambil contoh keluarga Ye di Yanjing. Karena keluarga Ye memiliki kekuatan dan latar belakang yang sangat kuat, tidak ada seorang pun dari keluarga Ye yang masuk dalam daftar orang kaya di dunia. Selama keluarga Ye tidak bersedia muncul dalam daftar tersebut, lalu tidak ada daftar orang kaya yang berani menuliskan namanya di sana. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang dimiliki seluruh keluarga Ye. Seluruh keluarga Ye memiliki puluhan atau ratusan kerabat langsung. Yang termiskin di antara puluhan atau ratusan orang ini bernilai puluhan miliar, dan yang terkaya bernilai ratusan miliar. Jika dijumlahkan kekuatan sebenarnya dari keluarga ini menakjubkan. Ini hanyalah keluarga-keluarga papan atas di negara ini, jika mereka adalah keluarga besar di Eropa dan Amerika Serikat dengan sejarah lebih dari 2 hingga 300 tahun, uang di tangan mereka bahkan lebih kaya daripada di negaranya. Dan seperti keluarga Ye, mereka sangat rendah hati dan tidak pernah membiarkan nama mereka muncul di daftar orang kaya manapun. Keluarga Rothschild telah menjalankan bisnis selama ratusan tahun dan memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak satupun dari mereka dapat ditemukan dalam daftar orang kaya. Bagaimanapun, orang kaya hanyalah kaya, dibandingkan dengan orang kaya dan berkuasa, mereka jauh lebih buruk. Bagaimanapun, keluarga Kong bukanlah keluarga teratas di Yanjing, jadi mereka fokus di wilayah Jiangnan. Jika itu adalah keluarga Ye, mustahil bagi keluarga manapun di Jiangnan untuk menarik perhatian mereka. Jadi jika itu terjadi di masa lalu, Tuan Song tidak akan pernah melepaskan kesempatan sebaik ini untuk berteman dengan keluarga Yanjing. Tapi sekarang dia sudah lama mengerti, apa keluarga ini dan keluarga itu tidak ada artinya bagiku. Yang benar-benar berarti adalah Tuan Ye Chen Ye di meja makan yang tidak ada yang tahu seberapa dalam kekuatannya. Entah karena keegoisan untuk dirinya sendiri, masa depan keluarganya, atau pertimbangan untuk cucunya, dia berharap Song Wanting bisa bersama Ye Chen. Karena dia tahu jika dia ingin berumur panjang, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Ye Chen, starter. Tidak masuk akal menyebut dia sebagai Tuan Ye, karena semua orang menghormatinya sebagai Tuan Ye. Hanya dengan mengubahnya menjadi cucu iparnya dia dapat benar-benar menjadi miliknya sendiri. Dan dia juga tahu bahwa jika dia benar-benar berharap keluarga Song bisa berkembang lebih jauh dan lebih lama, dan menjadi anjing bagi semua orang di Yanjing, itu jauh lebih buruk daripada merekrut Tuan Ye Chen Ye ke dalam keluarga sebagai menantunya. Terlebih lagi, dia juga mengetahui pemikiran cucunya yang berharga. Dia adalah seorang cucu yang sangat berharga yang sangat dibanggakan sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah benar-benar menyukai pria manapun, hanya Ye Chen. Sebagai seorang kakek, dia memanjakannya dan melihatnya tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin dia tidak ingin dia memiliki rumah yang sempurna? Jadi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, berat badan Kong Delong jauh di belakang Ye Chen. Bersambung.